Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Saka ngendi dununge katentreman, saka ngendi dununge keselamatan, saka ngendi dununge kekuatan, saking Gusti Yesus kang Maha Kuwasa. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Aduh senenge, aduh enake, derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Derek Gusti Yesus, derek Gusti Yesus, lawas-lawase. Kami mengucap syukur Tuhan saat ini di mana Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan.
Kiranya Allah Roh Kudus memimpin kami dan mengurapi setiap pelayanan kami saat ini Tuhan. Baik kru, mitra bakti, baik tim yang ada bersama-sama saat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan kehadiran kami akan memberikan semangat yang baru di tahun yang baru saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Tetap semangat. Haleluya. Bapak Ibu, saudara, sahabat, rekan para hamba-hamba Tuhan, selamat tahun baru buat Bapak Ibu saudara semua yang setia mengikuti tayangan ibadah live JKI Mana Eklesia Malang. Kita berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat, dan selalu bahagia. Kiranya berkat anugerahnya terus tercurah atas hidup setiap kita. Dan di tahun baru ini kita akan terus belajar, berjalan, melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya undang untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dan kita akan pujikan pujian ini, saya mau iring Yesus. Biarlah keputusan dari setiap pribadi kita untuk berjalan mengiring Yesus bukan hanya sekedar temporer atau sewaktu-waktu, selagi kita mood atau suka, tapi itu menjadi gaya hidup kita. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri sebelum kita mengajak orang lain juga berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Bapak Ibu yang sudah bisa bersama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati. Yang belum, mari belajar bersama kami. Dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani nyengkakan hati Bapa, ku rindu menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Kembali katakan haleluya. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa, ku rindu menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa.
Berjumpa Tuhan nanti muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Bapak, Ibu, Saudara, apakah setiap kita benar-benar sudah memilih Tuhan dan kita mengikuti setiap jejaknya? Sebab kekristenan adalah gaya hidup. Jejak-jejak langkah Bapak Ibu akan terlihat oleh orang-orang di sekelilingmu. Dan biarlah hidup kita ini selalu menyukakan hati Bapa. Dan mengikut Tuhan adalah keputusan setiap kita. Agar waktu kita berjumpa dengannya nanti, kita dapat memandang muka dengan muka, dengan jelas dan terang, tanpa halangan lagi. Oleh karena itu mari kita terus belajar setia hanya kepada Tuhan. Dan kita akan pujikan lagu ini kembali. Kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Ku rindu menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Katakan haleluya. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti muka dengan muka, kepadamu ku tetap. Kembali katakan dan kita akan sembah Dia. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti muka dengan muka, ku tetap setia. Sekali lagi, oh, Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Katakan kepadamu, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu, haleluya. Kepadamu ku tetap setia. Haleluya.
bawa kami terus berjalan bersamamu dalam kemuliaan-Mu, dalam kebenaran-Mu untuk selamanya. Haleluya. Engkau Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Engkau Allah Israel, pencipta langit dan bumi. Engkau yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada oleh karena firman-Mu. Haleluya. Indah masa. Haleluya. Hingga dalam masa. Oh Lord Jesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu, Allah keagungan-Mu, Allah kemuliaan-Mu, Allah kebesaran-Mu. Engkaulah penuntun hidupku saat kegelapan datang. Engkau terangi jalanku. Haleluya. Kami bersyukur. Sungguh Tuhan, tak terlukiskan kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, dan betapa kecilnya kami di hadapan-Mu. Namun kami bersyukur Engkau angkat kami ke dalam kemuliaan-Mu, agar kami menjadi milik-Mu untuk selamanya. Kami bersyukur boleh meninggalkan tahun 2021, walaupun penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan dan rintangan, penuh dengan Tuhan segala pergumulan dan penderitaan. Namun kami bersyukur boleh memasuki tahun baru, tahun 2022. Kami mau terus berjalan bersama-Mu di dalam suka dan duka. Sebab kami percaya ketika kami bersama Tuhan, kami ada di dalam perlindungan-Mu, ada di dalam cover-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tayangan ibadah live ini juga dijamah oleh Tuhan dari segala pergumulan, penderitaan, kesusahan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap kita, Bapak Ibu Saudara semuanya, yang setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia Malang ini, kita semua sudah meninggalkan tahun lalu, tahun 2021. Walaupun ada banyak kenangan, pahit, getir, penderitaan, ya, ada beban berat dan masalah, tapi semuanya itu sudah berlalu. Karena itu jangan pernah sekali-sekali menengok ke belakang, sebab itu akan membebani langkah Bapak Ibu untuk maju ke depan. Mari kita pandang hari ini, hari di mana kita berdiri
di tahun 2022. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi hari esok itu ada di dalam tangannya, ada di dalam rencananya, ada di dalam pemandangan Tuhan. Oleh karena itu mari kita jalani. Dan kita juga harus memandang jauh ke masa yang akan datang. Bukan hanya tahun depan atau tahunnya depan lagi, tapi sampai kepada kekekalan, di mana menjadi tujuan kehidupan setiap kita yang sesungguhnya. Nah, pada perjumpaan kali ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan tentang terus berjalan bersama Tuhan. Ini adalah sebuah ajakan bagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengalami letih lesu, mengalami beban berat. Karena belum lama kita tertekan dengan banyak masalah dan pergumulan hidup, ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan sakit penyakit. Namun Bapak Ibu, jangan pernah menghentikan langkah kita untuk memandang ke masa depan. Biarlah kita minta kepada Tuhan untuk menguatkan lutut kita, menguatkan kaki kita kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Memang berjalan bersama Tuhan itu tidak smooth, tidak enak semata-mata, atau nyaman, mungkin bahkan kebalikannya. Ada daging yang harus disalibkan, dimatikan keinginannya setiap hari, agar kita tahu dan mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kita semata-mata. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu hidupnya mengalami pemulihan, yang rindu hidupnya mengalami perubahan, yang rindu hidupnya mengalami satu kebangunan besar. Karena itu jangan pernah berhenti untuk melangkah. Seberat apapun, mintalah kepada Tuhan, dan Roh Kudus akan menolong kita, menguatkan kaki kita untuk terus melangkah bersama Tuhan. Apa yang Nabi Musa tulis ulang untuk umatnya, agar mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Sebab ketika mereka hidup benar, maka selayaknya mereka akan menerima berkat itu. Tapi ketika mereka hidup menyimpang dari kebenaran, maka jangan pernah menyesal kalau kutuk itu yang turun atas hidup kita. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-11. Kita akan baca mulai ayat 8 sampai yang ke-15. Dipersilahkan. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. 9. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau
airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. 11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. 13. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 14. Maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditulis oleh Musa menjadi sebuah ajaran yang harus diikuti oleh umat Tuhan turun-temurun. Memang umat Tuhan secara keturunan yaitu bangsa Israel. Namun Bapak Ibu, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah umat Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita dicangkokkan, dipersatukan menjadi umat Tuhan. Ada beberapa langkah yang Bapak Ibu harus ikuti ketika kita berjalan melangkah bersama Tuhan. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh semaunya sendiri, atau sebebas-bebasnya Bapak Ibu mengikuti keinginan hati Bapak Ibu Saudara semua. Orang-orang yang berjalan kepada Tuhan dan akan sampai kepada tujuan yang kekal, tidak hanya diberkati di bumi ini, tapi akan menerima keselamatan kekal dan akan ikut mewarisi kerajaan surga dan memerintah dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Kita akan perhatikan dengan seksama ayat demi ayat ya. Kita akan baca ayat 8. Apa yang harus Bapak Ibu patuhi dan lakukan untuk melangkah bersama Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mohon dibaca ulang ayat 8. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Dipersilahkan. Ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Sebentar. Yang pertama, jadi kamu harus apa? Berpegang kepada seluruh perintah yang disampaikan oleh Musa pada waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tetap terus melangkah bersama Tuhan sepanjang tahun ini, Bapak Ibu harus menanggalkan pengetahuan, kepandaian, pengalaman pribadi Bapak Ibu semua. Lalu Bapak Ibu harus memegang seluruh perintah. Apa itu perintah? Firman Tuhan. Jadi perjalanan Bapak Ibu itu sesuai dengan arahan, dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya mari diteruskan. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Supaya kamu yang selanjutnya kuat
Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan setiap langkahnya, sepanjang hidupnya, dia berpegang kepada perintah. Firman Tuhan katakan walaupun rugi, tapi tetap berpegang kepada perintah. Mungkin rugi bagi daging, bagi keinginan mata, keangkuhan hidup manusia. Tapi keuntungan bagi kehidupan roh manusia batiniah kita. Dan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan yang sesuai dengan perintah atau firman Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang datangnya dari surga. Bukan kekuatan karena dia punya pengaruh, nama besar, punya jabatan kedudukan, punya harta benda, punya kepandaian ilmu pengetahuan. Tapi kekuatannya semata-mata datangnya dari Tuhan. Mungkin tubuh kita boleh kecil atau lemah. Mungkin kita ini orang-orang yang terbatas karena kita sebagai penyandang disabilitas. Tapi masalah kekuatan itu tidak tergantung oleh fisik yang terlihat. Tetapi itu ada di dalam hati Bapak, Ibu, Saudara semua. Selain kekuatan, kekuatan untuk apa? Untuk mendudukinya, untuk memilikinya, untuk merebut dari tangan musuh orang-orang yang sudah diserahkan kepada umat Tuhan oleh Tuhan. Karena negeri kemana mereka pergi itu digambarkan oleh 12 pengintai, yang 10 orang mengatakan bahwa penduduk negeri itu seperti raksasa, tinggi besar. Mereka menggambarkan mereka akan menelan, memakan mereka, menghabisi mereka. Tapi Kaleb dan Yosua meneguhkan hatinya, mengatakan tidak, kalau Tuhan menyertai kita, pasti kita akan menghabisi penduduk negeri itu. Dan akhirnya hanya Kaleb dan Yosua yang mendapat bagian yang 10 akhirnya dibinasakan oleh Tuhan karena ketidakpercayaan, karena ketakutan. Sebelum mereka berperang, sudah dihantui ketakutan. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan, jikalau tidak dengan kebenaran yang memenuhi hidupnya, pasti dia akan lemah. Dan pasti dia tidak mampu untuk merebut, meraih, mendapatkan, atau menduduki tempat yang Tuhan sudah janjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara mau sampai kepada tujuan dan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan dan doa-doa dari Bapak Ibu Saudara semua. Kita harus memegang segenap perintah, yaitu firman Tuhan. Supaya kita memiliki kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga kita mampu sampai di tujuan dan kita mendapatkan apa yang menjadi doa dan kerinduan dari hati kita. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-9, silahkan dibaca. Ayat yang ke-9, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, langkah yang selanjutnya orang yang terus berjalan bersama Tuhan akan mendapatkan kenyataan bahwa usianya lanjut. Artinya umurnya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan
Kaleb bin Yefune itu ya, dia sudah umur 80 tahun, tapi ketika dia berperang untuk mendapatkan tanah bagiannya, itu seperti orang yang masih berumur 40 tahun. Artinya kekuatannya masih berlipat-lipat kali ganda. Itu orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia percaya kepada perintah Tuhan, kepada janji Tuhan. Sehingga dia mendapatkan kekuatan surgawi untuk mendapatkan apa yang sudah dijanjikan. Dan dia benar-benar memiliki bagian itu, tanah itu, dan seluruh keturunannya. Tidak hanya itu, umurnya pun diperpanjang. Memang firman Tuhan katakan ya, umur manusia itu 70, kalau kuat 80. Tapi bonusnya penderitaan, kesusahan. Tapi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun umurnya sudah lanjut, tetap memiliki semangat hidup. Sebab bukan fisiknya yang menentukan, tapi roh yang ada di dalamnya. Saya mengenal seorang ya, bapak yang sudah usia 80 tahun. Tapi semangat melayani Tuhan masih pergi ke pedalaman-pedalaman. Tekadnya masih membara untuk menginjil. Untuk mengabarkan kabar sukacita. Untuk melayani. Semangatnya tidak pernah pudar. Itulah orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, mendapatkan kenyataan bahwa mungkin fisiknya, tubuhnya ini tidak bisa dibendung atau ditahan menjadi tua. Tapi rohnya ini terus diperbaharui dari hari ke hari. Manusia batiniahnya itu yang paling penting. Karena ada banyak orang-orang muda yang seharusnya masih gagah, masih kuat, masih sangat produktif. Tapi semangatnya sudah melempem seperti kerupuk kesiram air. Tidak memiliki daya tahan, tidak mampu bersaing, tidak memiliki pengharapan dan masa depan. Karena apa? Dia mengandalkan kekuatan manusianya. Kekuatannya sendiri. Bukankah firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari di dalam berjalan dengan Tuhan kita mengandalkan Tuhan, berpegang firman Tuhan, sehingga kekuatan yang kita dapatkan itu bukan kekuatan manusia rata-rata, tapi kekuatan dari surga. Sehingga kita mampu menduduki, mendapatkan apa yang menjadi doa dan pengharapan kita selama ini. Dan Tuhan membuat umur kita diperpanjang. Luar biasa. Kita akan baca kembali ayat-ayat yang selanjutnya. Kita baca ayat 10 ya, sampai 12 dulu. Mari dipersilakan. Ayat yang ke-10, sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Ya, sampai di situ dulu. Negeri kemana umat Tuhan harus jalani, itu bukan seperti Mesir, kata firman Tuhan. Mesir itu selalu menggambarkan tentang dunia ini. Jadi negeri yang akan kita
diami, tempati, itu adalah Kanaan surgawi. Bukan negeri yang ada di bumi ini. Bumi ini akan lenyap, akan hancur oleh unsur-unsur api. Tapi negeri kekal yang akan menjadi tujuan setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Kanaan surgawi. Bukan Mesir, bukan dunia ini, sebab dunia ini akan hancur dan pasti akan hancur. Sebab dunia ini sudah sangat rusak karena sudah dirusak oleh manusia, dieksploitasi. Habis-habisan, baik isi perut bumi, baik tanaman yang ada di atasnya, hutan dan sebagainya, sumber-sumber mata air. Jadi negeri yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang berjalan kepada Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu bukan seperti negeri Mesir. Bapak Ibu yang pernah melakukan perjalanan Holy Land pasti biasanya rutenya itu ke Mesir, Israel dan Jordania. Kita tahu Mesir itu padang gersang, kering kerontang. Kalau kita melihat peta itu, gurun yang terluas dan terbesar itu gurun Sahara, itu ada di Mesir. Sejauh mata memandang itu semuanya coklat, kelabu, panas terik kalau panas. Waktu kami berjalan naik perjalanan dari Kairo menuju mau ke Israel. Guide-nya berkata bahwa di Mesir ini kalau hujan itu seperti mengusap wajah. Jadi cuma hanya gerimis kecil-kecil gitu, membasahi muka saja. Cukup diusap gitu. Jarang sekali ada hujan. Kecuali yang di tepi-tepi sungai Nil itu. Baru yang hijau. Tapi selebihnya tandus gersang. Walaupun memang bisa ditanami firman Tuhan, dan kalau kamu sudah menanami harus diairi. Supaya menjadi seperti kebun sayur-sayuran. Harus diupayakan dengan keras, harus bekerja dengan keras. Untuk mendapatkan hasil. Bukankah setiap kita ini Indonesia itu terkenal tanahnya dengan gemah ripalo Cinawe. Ada lagunya Kus Plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Memang sangat subur. Orang yang rajin pasti tidak akan kekurangan bahan makanan. Mungkin kita memiliki tanah yang subur, tapi tanah surgawi, Yerusalem baru, itu jauh lebih indah, jauh lebih subur, jauh lebih menyenangkan. Dan apakah Bapak Ibu Saudara rindu suatu kali kelak kita akan pergi ke sana? Jadi Bapak Ibu, orang yang berjalan dengan Tuhan, mungkin kita ini juga lelah dan capek karena harus berjalan sepanjang umur hidup yang Tuhan berikan saat di bumi. Bekerja keras, mencukupkan ekonomi, mendidik anak-anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari, supaya anak istri dapat makan dengan kenyang, bisa menabung dan sebagainya. Tetapi selebihnya apa yang bisa dibawa? Orang yang punya banyak sekalipun tidak akan pernah dibawa ke dalam kubur. Karena di surga harta benda duniawi tidak dibutuhkan sama sekali. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Harta yang sesungguhnya, harta yang abadi yang harus Bapak Ibu Saudara miliki. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Tuhan,
Hatinya ini tidak melekat ke bumi ini, ke dunia. Dunia ini akan hancur. Walaupun melalui dunia ini kita juga dapat makan dan minum, tapi itu untuk sementara waktu. Tetapi tempat dan tujuan tanah air yang sesungguhnya yaitu Yerusalem surgawi. Di sanalah kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Kita baca ayat yang ke-11, dipersilakan. Ayat yang ke-11. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ya, negeri kemana Bapak Ibu, ya saudara akan jalani, yaitu suatu negeri yang bergunung-gunung, yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun, berlembah-lembah. Kalau dibandingkan antara Mesir dan Israel, jauh seperti bumi dan langit. Yang satu padang gersang, tapi yang satu subur makmur. Buah-buahannya bagus-bagus, sayuran-sayurannya. Sumber mata air berlimpah-limpah, hujan juga turun dengan begitu deras. Sehingga tidak kekurangan sumber mata air. Negeri yang benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Negeri kemana yang Tuhan berikan, itu mata Tuhan mengawasi dari ujung tahun sampai ke ujung tahun. Jadi dari awal sampai akhir. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan akan dibawa ke negeri yang sesuai dengan apa yang akan Tuhan berikan. Dan mata Tuhan artinya Tuhan itu mengawasi, Tuhan itu melihat, Tuhan itu memantau. Mungkin kalau sebuah negara memiliki badan intelijen nasional yang akan mengawasi setiap pergerakan yang ada di tengah masyarakat, kondisi situasi geografis sebuah negara. Mata Tuhan jauh lebih teliti, lebih detail mengawasi seluruh kehidupan umatnya di negeri di mana Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan itu benar-benar memeliharanya. Bukankah kita bersyukur ada di negeri Indonesia? Dan mari kita syukuri, walaupun mungkin negeri kita tidak bisa dibandingkan juga dengan tanah Kanaan yang diberikan oleh umatnya. Tapi bukankah negeri kita ini juga penuh dengan berkat? Apapun yang ditanam akan tumbuh di negeri ini. Walaupun mungkin kita tidak punya sawah dan ladang, tapi apa yang menjadi pekerjaan, menjadi kegiatan Bapak Ibu itu diawasi oleh Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya Tuhan terus melihat, memandang, mengerti apa yang Bapak Ibu lakukan. Jikalau itu ada di dalam kebenaran, maka Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan dan lakukan. Itu luar biasa. Dari orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, hidupnya tidak lepas dari pemandangan Tuhan, dari pengawasan Tuhan. Dan Tuhan mengawasinya dari ujung ke ujung. Seluruhnya Tuhan akan memberitahu kalau di depan kita ada bahaya, ada ancaman yang akan datang, Tuhan akan memberikan. Tahu kepada setiap kita
melalui kepekaan hati, kepekaan roh kita. Ayat yang ke-13 sampai 15, dipersilahkan dibaca. Ayat yang ke-13, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, dan hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. 15, dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Nah, Bapak Ibu, apa yang firman Tuhan janjikan kepada orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, yang memegang perintah kebenaran firman Tuhan dengan segenap hati, kata firman Tuhan tadi, mengasihi dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ayat 14, Tuhan akan memberikan hujan di musim awal dan hujan di musim akhir. Sehingga berkat Tuhan itu tidak akan pernah kekurangan. Terus ada di dalam hidup orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Akan dipelihara di satu negeri yang firman Tuhan katakan berlimpah dengan susu dan madunya. Berkat-berkatnya terus ada bagi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan lembu sapi ternaknya pun dipelihara, diberikan rumput hijau, dan umat yang berjalan bersama Tuhan akan selalu mendapati mereka makan dengan kenyang. Artinya tidak pernah kelaparan. Bapak Ibu kita selama masa pandemi yang sudah berlalu 2 tahun terakhir ini. Bukankah kita ini dipelihara Tuhan? Kita tidak memiliki sawah ladang, kita tidak menanam padi, jagung atau gandum. Tapi di rumah kita tidak kekurangan bahan makanan. Selalu ada. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu memelihara dari ujung tahun sampai ujung tahun. Dari tahun yang sudah lewat masuk ke tahun yang baru. Dan Tuhan menghujani dengan berkat-berkat, menghujani dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kasih Tuhan. Karena itu mari kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan, dia tahu dengan siapa dia berjalan dan kemana tujuannya akan dilabuhkan. Dia tidak akan takut badai, rintangan, halangan, tantangan. Dia tidak akan takut. Tapi dia akan terus berjalan sampai kepada tujuannya. Kita akan membaca dari Yesaya pasal yang ke-26 ya. Iya. Oke, dibaca ayat seluruhnya. Yesaya pasal 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. 7. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. 8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab
Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. 10. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tadi mendengarkan, biarlah mulut kami menyebut-nyebut namamu dan mengingat-ingatnya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, ayat yang ke-7 tadi, jalannya dibuat lurus sebab Tuhan menyertainya. Walaupun mungkin jalannya itu susah, sulit, panas, terik, tapi mulutnya ini selalu menaikkan syukur, pujian. Hatinya dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera. Dan juga dia mengingat-ingat setiap kebaikan Tuhan di sepanjang perjalanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi masalah bagi kita ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Apakah Bapak Ibu akan kalah sebelum bertindak? Apakah Bapak Ibu akan mundur sebelum Bapak Ibu maju selangkah? Jangan tahan langkahmu. Ayo berjalan bersama Tuhan. Mungkin halangan rintangan menghadang Bapak Ibu, tapi percayalah, Tuhan akan menjagai Bapak Ibu dari orang-orang yang akan berbuat jahat. Tuhan akan melindungi. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum saya mengakhiri renungan dalam ibadah live ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca dari kebenaran firman Tuhan, Mazmur pasal 118. Mari dibacakan. Mazmur 118 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? 7. Ya, sebentar. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang bisa atau dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, apa yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma? Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Sama seperti apa yang ditulis oleh pemazmur ini. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang bisa diperbuat manusia terhadap aku? Artinya Tuhan itu menjaga, melindungi setiap perjalanan anak-anaknya yang menuju kepada tujuan yang mulia, yaitu surga, keselamatan jiwa. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah takut dan menghentikan langkah ketika ada orang-orang yang ingin berbuat jahat. Ketika kita mengalami halangan, tantangan, rintangan seolah-olah kita tidak mampu menembusnya. Percayalah kepada Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Ayat yang ke-7 silakan dibaca. Ayat yang ke-7. Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Nah, Tuhan di pihakku dan akan menolong aku. Sehingga apa? Kita memandang rendah para musuh yang ingin menghancurkan, menghentikan langkah hidup kita. Sebab apa? Tuhan ada di pihak kita dan pasti akan menolong kita. Apa yang bisa diperbuat mereka jika Tuhan ada di pihak kita?
Firman Tuhan katakan tidak ada. Jadi karena itu Bapak Ibu, saudara jangan dihantui rasa takut. Itu hanya bayangan dari kegelapan yang ingin menghentikan langkah Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ya, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Saya tadi mengatakan, seperti yang ditulis di Yeremia pasal yang ke-17 itu ya. Jadi terkutuklah orang yang bersandar kepada manusia, bersandar kepada kekuatannya sendiri. Jadi orang-orang yang bersandar kepada manusia itu akan celaka. Tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Karena manusia juga lemah sama seperti kita. Dia juga terbuat dari daging dan tulang. Dia juga diciptakan dari debu tanah seperti kita. Jadi apakah kita mau mempercayai manusia atau percaya kepada Tuhan? Menghormati manusia boleh, tapi mempercayai untuk bisa menolong, menyelamatkan hidup kita, tidak. Ayat yang ke-9, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-9, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan, orang-orang yang kaya harta benda, yang punya nama besar, pengaruh yang luas, kedudukan di pemerintahan, di masyarakat. Itu pun tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa hidup kita akan bahagia, akan senang, bahkan akan selamat sampai kepada tujuan. Tidak. Jadi lebih baik berlindung kepada Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, dia punya perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Baik oleh manusia dan kuasa gelap. Sebab dia berlindung di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara percaya? Oleh karena itu mari, sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dengar dan pelajari. Jadi orang-orang yang terus berjalan bersama Tuhan, dia akan berpegang kepada kebenaran. Dia mendapat kekuatan baru setiap hari hingga dia mampu menduduki tempat itu. Umurnya dibuat panjang sehingga dia bisa menikmati apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan orang yang berjalan bersama Tuhan, disertai Tuhan. Tuhan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan tujuan di mana dia akan capai diberkati Tuhan. Sebab dia itu berlindung di dalam nama Tuhan. Bukan dengan kekuatan manusia, harta benda atau karena pangkat derajat kekuasaan. Tapi semata-mata karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari tinggalkan semua ya kekuatan manusia yang tidak dapat ya berbuat banyak itu. Bahkan manusia kita ini cenderung menjadi penghalang untuk kita maju. Tapi Tuhan melalui Roh Kudus akan menuntun kita akan mencapai garis akhir tujuan kekal kita, yaitu surga mulia, Yerusalem baru, Kanaan surgawi. Kiranya Bapak Ibu Saudara semua diberkati. Haleluya. Saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun harus pikul salib, sangkal diri setiap hari, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kembali dengan segenap hati. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, haleluya. Meskipun pikul salib, sekali tiap hari. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan sejenak. Apakah keputusan kita untuk berjalan bersama Tuhan, mengikut Yesus, kita sudah sadari, sudah ketahui bahwa kita harus memikul salib dan menyangkal diri setiap hari. Itu tidak mudah, itu berat untuk daging kita, tapi itu menyukakan hati Bapa, karena itu sesuai dengan kehendaknya. Kita akan masuk doa syafaat, baik untuk tim JKI Mana Eklesia, kru, para mitra bakti, gereja, untuk jemaat, pengurus, dan juga untuk rencana Natal nanti tanggal 8. Kita doakan kiranya Tuhan memberkati, memberi terang. Kita doakan para sponsor, donatur, pemilik rumah ini, ketua umum sinode dan sinode kita, bangsa negara, para pemimpin, ya, menteri, TNI, Polri, para dokter perawat, gugus tugas, dan kita doakan keamanan negeri kita dari Sabang sampai Merauke, agar varian Omikron tidak semakin menjalar dan pemerintah dari pusat hingga daerah mampu mengendalikannya, supaya ekonomi Indonesia tetap bangkit, tetap ya menggeliat, dan kesehatan juga semakin membaik dengan vaksin, dan sekarang sudah masuk untuk anak-anak usia 6, 11, bahkan anak-anak yang TK, ya. Kita akan berdoa. Nanti saya mohon hambanya Bapak Pendeta Sri Hartono untuk berdoa syafaat, lalu akan saya tutup dengan doa berkat. Dipersilakan. Haleluya, 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 haleluya. Kembali Tuhan, saat ini kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama dalam ibadah live. Ini semua terjadi bukan karena kekuatan kami, kemampuan kami, tetapi semua boleh terjadi karena oleh anugerah Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan izinkan kami masuk di tahun yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menghantar kami sepanjang tahun 2022 ini Tuhan. Dan kami boleh menjalani bersama-sama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan,
Lengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, dengan firman-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati firman-Mu saat ini. Berkati setiap kami yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih lagi untuk menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pelayanan JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di tahun 2022 ini Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan kuasa Tuhan seluruh pengurus tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia, para mitra bakti, dan seluruh jemaat Tuhan, baik kaum disabilitas maupun para lansia yang boleh bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Tuhan terus memberikan kekuatan, hikmat, bahkan kesetiaan, ketekunan Tuhan untuk menjalani kehidupan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan ketika kami bersama-sama bersatu hati, perkara-perkara yang luar biasa Tuhan nyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan tempat ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah melalui tempat ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dan tempat ini boleh menjadi kesaksian bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang saat ini mungkin dalam keraguan-raguan untuk mengikut Tuhan. Biarlah melalui tempat ini mereka boleh dikuatkan kembali untuk tetap setia sampai langkah yang terakhir. Terima kasih Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Iwan Tesi yang sudah memberikan kesempatan untuk kami memakai tempat ini memasuki di tahun ke-8 ya Tuhan, di mana kami sebentar akan memperingati Natal dan ulang tahun gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di tahun yang ke-8 ini Tuhan. Sungguh kami mohon kasih karunia Allah sehingga kami boleh menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, memuji memuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami terus berdoa buat setiap donatur yang sampai hari ini terus menopang pelayanan JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Seberapapun yang sudah dilakukan Tuhan, baik yang kecil, yang besar Tuhan, kami percaya apa yang dipersembahkan, dilakukan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau menghitungnya, Engkau memberkatinya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hati takut kepadamu. Mereka adalah hamba-hamba-Mu yang setia ya Tuhan. Berkati setiap usaha mereka, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berkati setiap apapun yang dikerjakan mereka. Sehingga mereka boleh merasakan bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa itu akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Tuhan. Semuanya boleh kami lewati bersama-sama anak-anak-Mu di JKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Secara fisik kami terbatas Tuhan, namun kami percaya bahwa kuasa Allah sampai hari ini tidak terbatas untuk menopang, menolong, menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan sinode kami JKI Tuhan, Bapak Adi Sutanto Tuhan, selaku pimpinan Ketua Umum Sinode JKI, mungkin saat ini ada di Amerika, Tuhan berkati seluruh anggota keluarga yang ada. Juga badan pengurus harian Sinode, baik Bapak David Sumayanto, Bapak Edi Suyanto, Tuhan selaku Sekretaris Umum, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang lain yang duduk di dalam badan pengurus harian. Tuhan memberkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas sinode yang amat berat hari-hari ini, yang penuh dengan tantangan di masa depan. Biarlah Tuhan memberikan kecakapan, kebijaksanaan,
Terlebih Tuhan memberikan kesetiaan, ketekunan ya Tuhan. Sehingga mereka menjalankan tugas sinode dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menopang, memberkati setiap usaha, jeripayah mereka pun tidak akan pernah sia-sia. Demikian STT Sangkakala Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap mereka yang saat ini didik, dilatih, dipersiapkan sebagai hamba-hamba Tuhan yang militan di masa depan. Juga berkati para dosen dan seluruh staf STT Sangkakala. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan. Oh haleluya untuk gugus tugas COVID-19 Tuhan. Meskipun sampai hari ini belum berhenti Tuhan. Namun kami percaya bahwa kesigapan pemerintah untuk menangani dengan serius Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan akan terus memberikan kekuatan para medis, relawan, Tuhan para dokter yang menangani, baik yang ada di lapangan, di desa, di daerah, dimanapun mereka bertugas Tuhan. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Juga pusat-pusat kesehatan masyarakat, Polidex yang ada di desa-desa juga Tuhan pakai. Mereka Tuhan menjadi tangan Tuhan untuk menolong, melayani masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana saat ini sedang menghadapi satu bencana alam, baik erosi Gunung Semeru, maupun gempa bumi yang ada di NTT, banjir. Tuhan kami percaya, Tuhan inilah kenyataan hidup yang dihadapi bangsa kami, yang terjadi di sekitar kami. Oleh karena itu kami berdoa untuk bangsa kami berdoa untuk seluruh aparat pemerintahan kami, sehingga mereka mampu mengatasi setiap persoalan bangsa kami. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan, terlebih kesatuan hati ya Tuhan. Baik seluruh aparat di pusat sampai di daerah Tuhan. Demikian TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami, juga Tuhan memberikan kekuatan, kebijaksanaan, sehingga tetap mempertahankan NKRI sebagai harga mati Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan menggoyahkan, memecah belah kesatuan NKRI ini Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui aparat pemerintahan kami yang benar-benar tegas untuk menyelesaikan setiap ketindakan kriminalitas maupun pemecah belah ya Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami saat ini hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terpujilah namamu, sungguh kami bersyukur Kau sudah menyertai dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah live ini. Terima kasih Tuhan, jikalau kami juga nanti akan bersama-sama meninggalkan rumah Tuhan ini, Engkau akan membawa kami kembali ke rumah dengan selamat. Terpujilah namamu dan kami akhiri ibadah live ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh langkah hidup Bapak Ibu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah live ini, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya.
senang bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang tetap setia mengikuti tayangan ibadah live dari GKI Mana Eklesia. Terima kasih sekali lagi, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan kita akan berjumpa kembali di tayangan ibadah live yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan selamat tahun baru. Haleluya, sampai jumpa. Shalom.